Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi seringkali kita malah kebingungan pas mau menolong korban kecelakaan lalu lintas. Padahal pertolongan sekecil apapun bisa saja menyelamatkan nyawa korban dan mencegah kecacatan. Apa ya yang sebaiknya dilakukan jika melihat korban kecelakaan lalu lintas? Prinsip pertolongan pertama, kecelakaan. Kalau tidak sengaja melihat kecelakaan lalu lintas, yang pertama dilakukan adalah pastikan diri aman, perhatikan kondisi sekitar kejadian seperti risiko tertabrak kendaraan lain. Amankan lingkungan tempat terjadinya kejadian dari hal-hal yang dapat menyebabkan kondisi berbahaya, dan amankan kondisi korban dari kerumunan orang. Setelah memastikan keselamatan diri sendiri, tempat kejadian, dan kondisi korban, selanjutnya segera panggil bantuan, hubungi 119. Untuk memastikan korban dalam keadaan hidup atau tidak, maka yang pertama dilakukan adalah lepaskan helm korban. Penolong 1 berada di atas kepala korban untuk membuka kunci kait helm tanpa menggerakkan kepala korban. Penolong 2 berada di sisi kanan korban dengan tangan kiri menahan leher belakang dan tangan kanan menjaga posisi kepala dengan memegang rahang bawah. Dengan perintah penolong 2, penolong 1 mulai membuka helm dengan cara meregangkan sisi kanan dan kiri helm. Cek kesadaran korban untuk memastikan apakah korban dalam keadaan sadar atau meninggal dunia. Dengan cara dekatkan telinga pada hidung korban untuk mendengar hembusan napas, atau perhatikan pergerakan naik turunnya dada korban untuk memastikan korban bernapas atau tidak. Jika korban tidak sadar dan tidak ada hembusan napas, maka penolong harus menunggu sampai bantuan medis datang. Namun, jika korban dalam keadaan sadar dan masih bisa bernapas, maka cek respon korban dengan memanggil-manggil korban. Kalau korban masih sadar dan mengeluh sesak, lepaskan benda-benda yang bisa menyebabkan sesak, seperti jaket dan longgarkan ikat pinggang. Ingat juga, jangan memberikan minum pada korban karena dapat membuat kondisi korban memburuk seperti resiko tersedak. Jika kondisi kejadian membahayakan, maka pindahkan korban pada tempat yang lebih aman, dengan 1 penolong, 2 penolong, maupun 3 penolong. Tapi jangan sampai memperburuk kondisi korban. Jika penolong 1 orang dan korban tidak sadar, maka dapat dilakukan dengan teknik drag atau diseret. Pertama, posisikan penolong berlutut di belakang korban, bantu korban setengah duduk, atur pergelangan korban dengan posisi menyilang pada bagian dada. Kedua, susupkan kedua lengan penolong di bawah ketiak tangan dan kiri korban, kemudian pegang kedua pergelangan tangan korban. Setelah itu, seret atau tarik tubuh korban ke belakang dengan penolong berjalan jongkok. Pertama, posisikan penolong 1 berlutut di belakang korban, atur kedua lengan korban dengan posisi menyilang pada bagian dada. Selipkan kedua tangan penolong pada lengan korban dan mengunci pergelangan tangan korban. Penolong 2 dengan posisi berlutut pada kedua kaki korban, posisikan kedua kaki korban melebar, susupkan kedua tangan penolong di bawah mata kaki korban lalu angkat korban dengan berdiri serempak. Jika korban dalam keadaan sadar, maka posisikan kedua penolong berjongkok di samping kanan dan kiri korban. Posisikan korban dalam keadaan duduk, kedua tangan korban merangkul di kedua pundak penolong, lalu posisi tangan bagian dalam penolong berada di bagian belakang korban dengan menyilang, tangan bagian luar dalam posisi di bawah lutut korban, lalu angkat korban dengan berdiri serempak atas perintah penolong 1. Jangan memindahkan korban seperti menenteng atau menjinjing. Hindari posisi korban menggantung terutama pada bagian leher atau kepala. Kalau korban tidak sadar, pengangkatan korban harus dilakukan minimal 3 penolong untuk mencegah cedera. Posisi tangan penolong 1 berada di bagian atas dari kepala hingga bahu korban, posisi tangan penolong 2 berada di bagian tengah dari punggung hingga pantat, dan tangan penolong 3 di bagian bawah dari lutut hingga mata kaki. Lalu angkat korban dengan berdiri serempak atas perintah penolong 1. Kalau korban dicurigai mengalami cedera kepala atau leher, jangan sembarangan memindahkan korban atau melepaskan helm korban. Setelah melakukan pertolongan pertama, tinggal tunggu sampai bantuan medis datang.